Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur hakikat pada diri kita, yaitu apakah itu jasad, nafs, atau jiwa atau kesadaran, dan ruh. Ini video lanjutan dari part 1 yang sudah diupload sebelumnya, dan Anda bisa lanjutkan ke part 2 ini untuk memahami tentang jasad, jiwa, dan ruh. Dengarkan, fahami, dan renungkan dalam-dalam dengan bertafakur untuk mencari hikmah dari video pada kesempatan kali ini. Selamat mendengarkan. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ke part 2 tentang mengkaji diri, yaitu jasad, nafs atau jiwa, dan ruh. Jadi kita lanjutkan. Buat yang belum menonton bisa melihat video sebelumnya di part 1, mengkaji ilmu hakikat 1 tentang unsur diri. Jadi ketiga unsur yang sangat suci dan memiliki tingkatan derajat yang tinggi, karena hanya manusia yang dilengkapi dengan sifat terpuji Allah Subhanahu wa taala ini, dengan tujuan agar manusia dapat memiliki kemampuan penglihatan, pendengaran, perasaan yang mendalam tentang hakikat, keilmuan, dan ketuhanan. Itulah sebabnya kenapa kita disuruh melihat ke dalam diri atau introspeksi diri, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 21, yang artinya adalah, dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Allah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan ke dalam dirinya, disebabkan karena di dalam diri manusia itu Allah telah menciptakan sebuah mahligai, yang mana di dalamnya Allah telah menanamkan rahasianya, sebagaimana sabda Nabi di dalam hadis qudsi, yang artinya, aku jadikan dalam rongga anak Adam itu mahligai, dan dalam mahligai itu ada dada, dan dalam dada itu ada hati atau kolbu namanya, dan dalam hati kolbu itu ada mata hati atau fuad, dan dalam mata hati atau fuad itu ada penutup mata hati atau sagof, dan di balik penutup mata hati sagof itu ada nur atau cahaya atau laban, dan di dalam nur atau cahaya atau laban ada rahasia sir, dan di dalam rahasia sir itulah aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Allah tidak menganugerahkan ini pada makhluk lainnya, dan inilah alasan mengapa Allah memerintahkan makhluk lain bangsa jin dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam kala itu. Serta inilah juga alasan mengapa Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dan ini juga sebabnya mengapa dalam berbagai firman Allah selalu mengisyaratkan bahwa Allah mengetahui apapun yang dikerjakan manusia, yang besar, yang kecil, yang sembunyi, yang nampak, karena tiga unsur suci tertanam di dalam diri manusia. Ketiga unsur ini yang menjadikan manusia sangat istimewa dan sempurna jika dibandingkan makhluk lainnya. Apa saja keistimewaan ketiga sifat Allah yang melekat pada manusia tersebut? Jika manusia pandai memanfaatkan ketiga keistimewaan yang diberikan ini, maka dengan izin Allah manusia itu akan mampu menjadi apapun yang diinginkan Allah atas terjadinya kepada dirinya sendiri. Seluruh organ tubuhnya akan bergerak hanya karena Allah dan atas kehendak Allah semata. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, tidaklah seorang hambaku mendekatiku dengan terus-menerus bersikap taat kecuali aku akan mencintainya.
Dan jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, dan menjadi lidahnya yang dengannya dia berbicara, dan menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Ini dalam Al-Sami, Maha Mendengar, ya. Ini sebagian saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu Allah memanifestasikan sebagian sifatnya kepada hamba-hamba Allah yang melebur nafsu badaniyah dan kehendaknya. Keistimewaan sifat Maha Mendengar ini adalah keistimewaan kepada manusia yang akan dapat mendengar nasihat, hikmah, dan tauladan dari sebuah peristiwa atau kajian ilmu. Ia dapat mendengar datangnya sebuah pertanda peringatan yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak, atau peringatan atas suatu bencana yang akan menimpa dirinya. Dan keistimewaan lainnya adalah manusia akan mampu berkomunikasi dengan orang lain melalui fungsi pendengaran yang tersambung langsung di hatinya. Ini yang orang awam namakan telepati, serta berbagai keistimewaan sistem pendengaran lainnya. Subhanallah. Semoga Allah memberkati kita semua. Al-Basir, Maha Melihat, yang maha melihat segala sesuatu. Jika manusia mampu memanfaatkan dengan baik fungsi penglihatannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadanya penglihatan mata yang tajam, bahkan bisa menembus ruang dan waktu. Di zaman Nabi, orang-orang dengan kemampuan penglihatan tajam ini bisa menyaksikan keindahan alam surgawi. Keistimewaan kemampuan mata hati untuk melihat fenomena alam, melihat batin manusia lain, serta dapat melihat luasnya alam semesta ini. Anda juga mungkin pernah merasakannya, di mana suatu saat seolah-olah Anda bisa membaca pikiran orang lain, dan sesungguhnya jiwa Anda telah melihat hati orang tersebut. Mata itu disebut Al-Basirah, yang maha melihat. Di samping juga bertujuan agar manusia bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Yang dimana kajian-kajian ini saya bahas tentang pineal gland atau mata batin, ya. Meski kita tidak akan dapat melihat Allah secara langsung karena hanya Dia yang dapat melihat dirinya, tetapi dengan basirah kita dapat melihat diri kita sendiri. Kita dapat mengenal diri kita sendiri dan mengenal Allah itu sendiri. Hati tempat datangnya ilmu dan hidayah. Allah menganugerahkan hati yang halus dan lembut ke dalam jiwa manusia. Tentu saja ini ada maksud dan tujuannya. Di antaranya adalah hati yang dapat merasa, berinteraksi, dan berpikir. Sifat hati ini adalah selalu mengajak manusia pada jalan yang lurus, mencari kebenaran sejati, mengajak kepada kebajikan. Hati ini, yang dimana ketika disebut nama Allah, maka ia akan bergetar. Getarannya ini membuat segenap tubuh guncang. Hati ini sangat lembut sehingga ia sangat mudah tersentuh pada hal-hal yang bersifat sensitif, mudah terkesima pada kebesaran ciptaan Allah, mudah bergejolak jika ada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dan sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sifat hati yang penuh kemuliaan ini yang akan membuat kita bisa merasakan sifat-sifat mulia Allah yang ada pada diri kita. Sifat yang tenang, sabar, tawaddu, istiqomah, dan sebagainya yang kesemuanya berjumlah 99 sifat Allah yang maha mulia. Di samping mampu merasa hati yang dimaksud, di sini juga memiliki kemampuan berpikir dengan sangat tajam, mampu membuka berbagai khasanah keilmuan. Hati ini yang menjadi pusat kecerdasan manusia. Ia mampu berinteraksi bolak-balik dan naik turun sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia menggali ilmu pengetahuan. Hati ruhaniyah ini juga termasuk fungsi intuisi, firasat, hidayah, dan al-hikmah, dan juga tempat bersemayamnya iman-iman orang muslim. Dengan diaktifkannya hati inilah Allah berinteraksi dengan manusia secara langsung. Dan itulah sebabnya Allah menegaskan bahwa Allah itu amatlah dekat kepada hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Dalam Quran surah 186, saya ulangi,
Surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Tapi hikmah utama di balik pemanfaatan sumber penglihatan, pendengaran, dan perasaan adalah bahwa pada setiap penglihatan manusia yang terdapat iman, maka pada apapun yang dilihatnya akan menambah keimanan di dalam dadanya. Apapun suara yang mereka dengarkan di sekelilingnya, maka itu akan juga menambah nilai keimanan kepada si pendengar. Serta apapun rasa yang tertanam, maka itu akan membuat mereka makin tunduk kepada Sang Pencipta. Tidak ada lain tujuan utama diciptakannya panca indera ini selain untuk menambah keimanan kita untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya makhluk yang sudah mengoptimalkan kesemua unsur istimewa ini hanyalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Hanya beliaulah satu-satunya makhluk yang dengannya seluruh anggota tubuhnya tumbuh dan bergerak hanya ke satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada semua fungsi panca inderanya juga Allah menjadikannya satu-satunya manusia yang dengan semua perkataan yang terucap dan semua tindakannya bersifat mulia di mata seluruh pengikutnya, bahkan di mata para musuh-musuhnya. Sifat-sifat mulia Allah sudah melekat dan tumbuh ke dalam setiap aliran darah dan setiap hembusan nafas Rasulullah SAW. Adakah setiap perkataan Rasulullah manusia dapat membantah dan mendustakannya? Pastilah tidak, karena Allah selalu bersamanya kemanapun Rasulullah berada. Itulah yang dimaksud dengan insan yang mulia. Firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan keutamaan indera manusia. Berikut saya lampirkan beberapa Al-Quran yang berkaitan dengan pentingnya manusia menjaga ketiga fungsi penglihatan, pendengaran, dan hati. Yang dimaksud di atas sesungguhnya semua itu adalah agar kita selalu sadar bahwa kita sudah diciptakan sedemikian sempurnanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya dengan cara inilah kita bersyukur atas semua nikmatnya. Kita mulai dari Quran Surah An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 23 Allah berfirman, katakanlah Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu yang bersyukur. Kita juga lihat dalam firman Allah SWT, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 26, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokannya. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi penglihatan, pendengaran, dan hati ini adalah banyak disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya jelaskan di video part 1 sebelumnya. Dan kita lanjut kepada Quran Surah Al-A'raf ayat 179, yang artinya Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Alhamdulillah, pada part 2 ini semoga menambah iman-iman kita yang menonton video saya, teman-teman Nusantara. Ini semua saya ambil dari
firman-firman Allah yang Anda bisa cek sendiri dan Anda bisa searching sendiri kebenarannya. Ini berasal dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah ada dalam Al-Quran, dan sebagian juga saya mengambil dari hadis kursi yang Anda bisa sendiri cek keaslian dan kebenarannya sebagai dasar untuk menjelaskan kepada teman-teman Nusantara yang ingin lebih memahami tentang ilmu hakikat, tentang pembelajaran diri, tentang bagaimana teman-teman mengenal diri dan unsur-unsur terciptanya diri, supaya kita semakin bersyukur dan selalu mengagumi kekuasaan Allah SWT dan mengikuti semua yang diperintahkan, dan yang intinya adalah kita mengenal diri kita sendiri, karena Allah itu dekat, sangat dekat dan sangat-sangat dekat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu dukung channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Tauhid Metafisik. Itu gratis, Anda klik lambang merah subscribe. Tidak ada ruginya untuk Anda membantu mengembangkan channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.